Dengar Pak, dengar Pak. Baik, kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini kami sudah berkumpul secara virtual. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur kalau kami sudah bersama-sama menyembah Engkau. Sebentar kami mau mendengar sebagian dari pesan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biar roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan melingkupi kami semua. Biar kami belajar sesuatu yang baik yang dari hati Tuhan asalnya malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom semua. Selamat malam. Apa kabar? Alaihissalam, selamat malam. Kabar baik. Puji Tuhan. Ya, terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus sehingga saya bisa mendapat kesempatan sharing firman Tuhan di forum ini. Terima kasih juga untuk Pendeta Gary Morris ya yang berkenan mengundang saya untuk share firman malam hari ini. Ya, saya kenalkan, nama saya Pastor Gabriel Irwan. Saya domisili di Jakarta Barat. Saya dari Gereja Kemuliaan Sion ya, sejenis gereja karismatik lah gitu ya. Mirip-mirip GBI lah. Jadi kami tergabung di PGLII. Baik, malam hari ini saya ingin sharing firman Tuhan. Pertama-tama saya mau ajak kita baca bersama di 1 Korintus 1 ayat 7 ya. Saya bacakan ini sebagai katakanlah pembukaan begitu. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-7. Saya mau memulai dari sini ya. Demikianlah kamu atau kalian tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ayat ini kalau di Alkitab bahasa Inggris bukan dikatakan menantikan pernyataan, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab secara jelas di dalam 1 Korintus 1 ayat 7 ini mengindikasikan kepada kita bahwa yang namanya karunia-karunia Roh Kudus itu tidak boleh hilang dari gereja Tuhan. Ya. Kalau orang bertanya kapan saatnya karunia-karunia Roh Kudus dibutuhkan, justru inilah saat-saatnya karunia Roh Kudus sangat diperlukan buat gereja Tuhan. Nah, saya ini mau cerita sedikit nih. Saya tergabung dengan sebuah grup WA, ada grup WA gitu ya. Ada seseorang yang masukkan saya. Di grup WA ini kayaknya dari berbagai aliran gereja begitu. Nah, di grup WA ini ada satu hamba Tuhan bergelar doktor gitu ya, titelnya doktor. Beliau ini hampir setiap hari, bukan hampir lagi, boleh dikatakan setiap hari memposting tulisan-tulisan yang sifatnya ke arah, ya kalau boleh dikatakan mengkritik lah, ya gereja-gereja lain begitu ya. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Nah, salah satu yang beliau kritisi itu adalah mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Singkat cerita, beliau ini tidak percaya dengan yang namanya karunia Roh Kudus. Beliau berpendapat bahwa ketika kitab Wahyu selesai ditulis, sudah selesai udah. Tidak ada lagi namanya nubuatan, tidak ada lagi yang namanya penglihatan, tidak ada lagi yang namanya karunia-karunia. Pokoknya sudah selesai. Ya, saya menghormati pendapat orang-orang seperti itu, ya. Tapi ketika tiap hari ditulis-tulis gitu, lama-lama saya berpikir juga, waduh, kasihan juga kalau orang-orang yang hatinya tulus, yang lagi istilahnya lagi mencari kebenaran, kalau tiap hari baca tulisan kayak gini, nanti bisa jadi juga ini. Nah, kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Nah, saya dapat ayat ini, ya. Ayat ini jelas. Kalau kita baca dari ayat ini jelas mengindikasikan bahwa kamu tidak kekurangan. Kita seharusnya tidak boleh kekurangan dalam salah satu, dalam sebuah karunia pun, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selama Tuhan Yesus belum datang kembali kali yang kedua,
semua karunia Roh Kudus itu diperlukan oleh gereja Tuhan. Ya, bahkan inilah saat-saat di mana karunia Roh Kudus perlu sekali untuk bekerja dan diizinkan beroperasi di dalam gereja Tuhan. Karena dengan karunia Roh Kudus bekerja secara luar biasa, itu akan membuat orang-orang dibangun imannya, orang-orang akan lebih mudah untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara bayangkan kalau dalam sebuah KKR penginjilan misalkan, hamba Tuhan hanya khotbah Injil, dibandingkan hamba Tuhannya mengkhotbahkan Injil plus ada doa kesembuhan ilahi, ya kan? Kebetulan yang hadir ini banyak yang non Kristen. Saya yakin pasti yang kedua ini lebih banyak yang yang menghasilkan pertobatan, karena tanda-tanda heran dan mujizat itu menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, baik, sekarang saya mau masuk ke firman Tuhan yang saya ingin bagikan malam hari ini. Saya mau ajak kita lihat di dalam Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 16. Ya. Sekarang bukan cuma Holy Bible yang bentuk buku ini ya. Sekarang ada Holy iPad, Holy handphone, Holy gadget, pokoknya semua holy dah sekarang, semua jadi holy. Ya, tapi saya masih senang pakai yang gini, saudara. Kenapa saudara saya senang yang buku gini? Karena nanti di sorga itu Tuhan tidak pakai gadget, pakai kayak gini, saudara. Nah ini bergurau, saudara ya. Tapi di kitab Wahyu dikatakan, maka dibukalah kitab-kitab, kan? Tidak dikatakan maka dipencetlah gadget-gadget. Enggak, saudara. Kalau saudara baca kitab Wahyu kan begitu ayatnya. Maka dibukalah kitab-kitab di surga. Nah ini cuma bergurau, saudara ya. Tapi intinya saya lebih senang lah pakai yang beginian. Walaupun mungkin zaman sekarang sudah agak kuno ya. Matius 21 ayat 12 sampai 16 ya. Judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, ya. Ini bait Allah yang fisik, saudara ya, yang sekarang masih ada sisa tembok ratapan yang di Yerusalem. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Jadi kita tahu ya bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan, saudara. Halaman atau pelataran, ruang kudus, dan kemudian ruang maha kudus. Nah ini di halaman, ini orang-orang berjual beli, saudara. Ya, rupa-rupanya terjadi transaksi dagang, terjadi perdagangan di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ya, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Nah, saudara perhatikan, ketika setelah Yesus mengadakan pembersihan, ya, ini sebetulnya ayat-ayat yang kita baca ini bersifat profetik, saudara. Setelah peristiwa Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, ya, ketika Yesus mengadakan ya semacam marah begitu ya, lagi marah dia dia obrak-abrik ini meja-meja perdagangan, terjadi revival, saudara. Kalau saudara baca ayat 14 ya, ayat selanjutnya, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Nah, saudara percayalah hari-hari ini Tuhan sedang membersihkan baitnya, ya. Hari-hari ini Tuhan lagi membersihkan rumahnya, saudara. Ya, kita semua ya baik secara individu maupun secara korporat kita adalah baitnya Tuhan, ya. Tuhan sedang mengadakan pembersihan hari-hari ini. Dan setelah terjadi pembersihan, ya, terjadi kebangunan rohani. Tanda-tanda heran dan mujizat terjadi, ya. Dikatakan datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Aneh ya, saudara ya. Tuhan Yesus sedang membuat mujizat, banyak orang disembuhkan, ya. Orang buta melihat, orang tuli berjalan, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, ya mungkin orang stroke sembuh.
harusnya orang-orang bersukacita, kan terjadi sebuah lawatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi aneh, ada segolongan orang yang hatinya jengkel ketika mereka melihat begitu banyak orang dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Alkitab berkata hati mereka sangat jengkel. Bayangkan saudara, kalau sudah yang namanya kedengkian masuk dalam hati, nah ini repot ini. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca ya bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ya, jadi ini adalah peristiwa Yesus membersihkan bait Allah ya waktu itu. Nah, kita juga percaya hari-hari ini Tuhan Yesus sedang membersihkan baitnya, saudara. Ya. Nah, dari bacaan yang barusan kita baca ini ada beberapa poin yang saya ingin bagikan buat kita semua malam hari ini. Ya, yang pertama, kita baca di ayatnya yang ke-12 ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli atau yang berdagang di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, kalau judul firman Tuhan hari ini, bagaimana menjadi bait Roh Kudus seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah, yang pertama adalah Tuhan ingin menjadikan baitnya itu sebagai the house of purity atau rumah penyucian atau rumah pengudusan. Yesus menyucikan bait Allah. Ya, artinya dia sedang menyucikan seluruh hidup kita. Hari-hari ini Tuhan sedang menyucikan baitnya, saudara. Tuhan sedang menyucikan dan mau menyucikan seluruh hidup kita. Ya. Jadi saya percaya pengangkatan gereja tidak lama lagi akan terjadi. Dan mungkin ini agak tidak enak untuk didengar, tapi kita harus tahu bahwa inilah kebenaran, yaitu bahwa ketika pengangkatan terjadi, tidak semua orang Kristen itu diangkat, saudara. Pengangkatan akan berlangsung secara selektif. Makanya di dalam Alkitab ada yang namanya 5 anak darah yang bodoh, dan ada 5 anak darah yang bijaksana. 5 anak darah yang bodoh, mereka ketika mempelai pria datang, mereka tidak terbawa, tidak terangkat, saudara. Ya, jadi sehari-hari ini kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus, ya, minta Tuhan supaya hidup kita disucikan. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan namanya Dr. Edwin Cole. Beliau ini adalah pelopor pergerakan pria sejati. Kalau saudara pernah dengar yang namanya pria sejati. Nah, beliau ini adalah pelopornya. Satu ketika Dr. Edwin Cole ini berkata begini, kita semua percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus, maha kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus, yang kudus. Tapi apa intisari dari kekudusan? Kemudian beliau menjawab sendiri, inti dari kekudusan adalah kasih. Terus apa inti dari kasih? Intisari dari kasih itu apa? Beliau menjawab, inti dari kasih itu adalah kemurahan, kasih karunia atau grace. Tapi apa inti dari kasih karunia? Beliau menjawab lagi, inti dari kasih karunia adalah kemurahan. Nah, tapi apa inti dari kemurahan yang hanya orang-orang Kristen yang sudah lahir baru saja yang bisa memberikannya? Kemudian beliau menjawab, inti dari kemurahan adalah forgiveness atau pengampunan. Kemudian beliau simpulkan, jadi pengampunan adalah manifestasi dari tindakan kekudusan yang sejati. Dengan kata lain begini, saudara, kalau kita mau tahu seseorang hidupnya kudus atau tidak, kita bisa melihat dari seberapa gampang atau seberapa sulit dia mengampuni seseorang. Semakin kita sukar mengampuni seseorang, semakin jauhlah kita dari kekudusan yang sejati. Semakin gampang kita mengampuni orang, semakin dekat kita dengan kekudusan yang sejati. Jadi cara mengukur kekudusan itu simpel. Dari pengampunan. Sekali lagi, pengampunan adalah manifestasi dari tindakan kekudusan yang sejati. Ya.
Pengampunan adalah manifestasi dari tindakan kasih yang sejati. Seseorang dikatakan hidup dalam kasih adalah kalau orang itu hidup di dalam pengampunan. Semakin mudah kita mengampuni seseorang, semakin dekatlah kita dengan kasih yang sejati. Semakin sukar kita mengampuni orang lain, semakin jauhlah kita dari kasih yang sejati. Ya. Joyce Meyer pernah berkata, forgiveness is not a feeling, but a decision. Jadi pengampunan itu bukanlah perasaan, tapi keputusan. Ya. Jadi kalau ada di antara saudara yang saat ini masih terikat dengan ketidakmampuan untuk mengampuni, minta kemampuan dari Tuhan. Tuhan berikan aku kesanggupan supaya aku bisa mengampuni dia, mengampuni si A, mengampuni si B dengan cara seperti yang engkau mau. Maka Tuhan akan beri. Ya, seringkali kita ini munafik, saudara. Kita seringkali berkata, saya mengampuni kok, saya mengampuni. Tapi sebetulnya diam-diam di hati kecil kita, kita berharap, Tuhan tunjukkan dong Tuhan, bahwa gua yang benar, dia yang salah. Ya kan? Seringkali kita seperti itu. Nah, daripada seperti itu, lebih baik kita bersikap jujur dengan Tuhan. Ya. Saya ini dididik Tuhan untuk belajar jujur dengan Tuhan. Saya kalau tidak suka dengan seseorang, saya ngomong terus terang. Roh Kudus, kenapa ya? Setiap kali saya ketemu orang ini, hati saya panas ya. Nah, kemudian Tuhan akan bilang, ya karena kamu ini masih punya roh kompetisi. Masih ada roh persaingan di dalam diri kamu. Oh gitu ya. Saya jujur dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ya kalau setiap kali lihat orang ini, saya kayaknya benci banget ini orang. Ya, karena kamu masih merasa tersaingi. Nah, kita dengan Tuhan tuh jujur, saudara. Jangan kita sok kuat gitu, jangan. Justru dengan kita jujur dengan Tuhan, itu akan menolong kita semakin mudah dibersihkan Tuhan, dibentuk Tuhan, dididik Tuhan. Ya, kalau saudara ingin hidup di dalam kepenuhan Tuhan, mari belajar jujur apa adanya dengan Tuhan. Saudara punya kelemahan apa saja, jujur aja dengan Tuhan. Mungkin saudara punya kelemahan di bidang seks. Mungkin saudara punya kelemahan di bidang keuangan. Mungkin saudara punya keuangan di bidang apa saja, judi atau minuman keras atau apa saja. Jujurlah dengan Tuhan. Ya. Pertama-tama jujur dengan Tuhan, dan yang kedua saudara minta kesanggupan yang dari Tuhan, supaya Dia menolong kita untuk kembali kepada jalurnya Tuhan. Ya, jadi yang pertama, bagaimana bentuk bait Roh Kudus yang Tuhan mau? Yang pertama adalah Tuhan ingin kita menjadi the house of purity, atau rumah penyucian atau rumah pengudusan. Ya, Tuhan Yesus sedang menyucikan bait Allah. Artinya Dia sedang menyucikan seluruh hidup kita. Sekarang yang kedua, ayatnya yang ke-13 ya. Dari Matius 21 tadi, ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yang kedua, Tuhan ingin menjadikan kita sebagai the house of prayer, atau rumah doa, saudara. Ya. Tuhan mau menjadikan kita sebagai rumah doa. Bahkan kalau saudara baca di versi Injil Lukas kalau tidak salah, disebut di situ dikatakan, rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Bukan hanya rumah doa, tapi rumah doa buat segala bangsa. Ya. Jadi Tuhan mau menjadikan kita sebagai rumah doa buat segala bangsa. Nah, selama ini saya banyak perhatikan anak-anak Tuhan. Kita banyak sekali kalau berkumpul di dalam sebuah perkumpulan anak-anak Tuhan gitu ya. Seringkali yang kita doakan itu siapa, saudara? Yang sakit, ya. Kemudian gereja kita, komsel kita, persekutuan doanya kita, dan negara kita. Tapi tahukah saudara bahwa sebetulnya Tuhan menghendaki kita bukan cuma sekedar menjadi pendoa bagi bangsa kita. Tapi Tuhan berkata, rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. The house of prayer for all nations. Untuk semua bangsa. Itu panggilan kita, saudara. Panggilan Tuhan buat setiap kita adalah menjadi rumah doa buat semua bangsa. Ya. Semua bangsa itu artinya apa ya? Semua. Artinya Timor Leste termasuk. Papua Nugini termasuk.
Australia termasuk, Selandia Baru termasuk, Filipina, Myanmar, Kamboja, ya, Thailand, Malaysia, Singapura, semua bangsa harus kita doakan, saudara. Karena Tuhan mau menjadikan kita sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Nah, saya mau bacakan satu ayat yang menarik di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam mudah-mudahan ini bisa memotivasi saudara, ya. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Mazmur 2 ayat 8 berkata begini. Mintalah kepadaku, ya, ku ini Tuhan, ya. Artinya ini Tuhan yang berkata-kata. Mintalah kepadaku, kata Tuhan, maka bangsa-bangsa akan aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah, kata milik pusaka, saya selidiki dari Alkitab bahasa Inggris, memakai kata warisan, saudara. Jadi dengan kata lain, Tuhan berkata begini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Jadi kita punya warisan, saudara, di bangsa-bangsa. Kalau kita menjadi pendoa syafaat bagi bangsa tersebut. Saya ingat sekian tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan, ya, namanya Dr. Brian Bailey. Beliau mengajarkan ayat ini bagus sekali secara simpel. Beliau berkata begini, kita percaya satu saat nanti ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Ya, milenium. Jadi nanti sebelum kita semua masuk ke dalam sorga, itu ada satu kurun waktu. Kita ini hidup di bumi ini dulu. Di dalam kerajaan 1000 tahun. Sebelum kita masuk sorga, itu ada namanya kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun itu ya tentu saja ada bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa, ada pemerintahannya, ya, dan yang pasti presidennya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi kepala bangsa-bangsa, berkantor pusat di Yerusalem, Israel. Ya, jadi markas besarnya kerajaan 1000 tahun nanti, ibu kotanya itu di Yerusalem. Pemimpinnya Tuhan Yesus langsung. Nah, kita ini nanti jadi, ya saya tidak tahu, ya, tergantung hidup kita di bumi ini sekarang. Mungkin nanti ada yang jadi gubernurnya, menjadi wali kotanya atau apanya. Tapi bagaimana caranya kita memiliki warisan di bangsa-bangsa itu? Dengan menabur doa syafaat mulai sekarang, saudara. Nah, beliau mengajarkan begini, kalau saudara ingin memiliki warisan di sebuah bangsa tertentu, berdoa syafaatlah untuk bangsa tersebut. Nah, makanya ayatnya berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Kalau saudara ingin punya warisan, misalkan katakanlah di Meksiko, saudara mulai sekarang harus banyak berdoa syafaat buat negara Meksiko, buat bangsa Meksiko. Nanti ketika saudara masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, saudara punya warisan di sana. Ya, saya tidak tahu warisannya bentuk apa, ya, mungkin tanah lah, kapling tanah atau gedung atau apa, tapi mulai sekarang taburlah doa, ya. Makanya Alkitab berkata, Tuhan ingin kita menjadi the house of prayer for all nations. Ya, Tuhan ingin menjadikan kita sebagai rumah doa buat segala bangsa. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Yang ketiga, ayat 14, ya. Kita kembali yang tadi. Ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Yang ketiga adalah bagaimana bentuk bait Roh Kudus yang Tuhan mau. Yang ketiga adalah Tuhan ingin menjadikan kita sebagai the house of power. Ya. Tuhan mau menjadikan kita rumah tempat Dia bisa menyatakan kuasanya, saudara. Saudara, kita ini adalah, ya, ketika kita terima Yesus, sebetulnya kita memiliki Roh Kudus, ya. Tuhan ingin kita menjadi tempat di mana Dia bisa menyalurkan kuasanya. Kalau kita bertanya, apa hal yang diinginkan Roh Kudus dari kita? Nah, saya mau beritahu. Satu-satunya hal yang diinginkan Roh Kudus dari kita adalah peluang, saudara.
supaya dia bisa menyatakan dirinya lewat hidup kita. Ya. Sekarang sudah bukan saatnya lagi, masanya lagi, sedikit-sedikit kita minta pendeta berdoa untuk kita. Justru kita harus mandiri secara rohani, saudara. Ya tentu saja kalau kita sakit atau ada problem minta doa dari pendeta, ya oke-oke aja lah ya. Tapi kalau terus-terusan begitu, itu tandanya kita tidak dewasa, saudara. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya punya jemaat atau orang-orang, katakanlah adik rohani atau anak rohani saya, sedikit-sedikit minta saya mendoakan dia, saya merasa sedih. Karena ini berarti dia tidak mandiri secara rohani. Ya. Padahal Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan numpang tangan atas orang sakit sembuh. Ngusir setan di dalam nama Yesus, setannya keluar. Harusnya kita bergerak. Ya. Saya dulu pernah ngajar pernah jadi ngajar SOM dan juga pernah jadi murid SOM. Waktu saya masih tinggal di Surabaya, waktu itu gembala saya berkata gini, saya rindu kalian semua satu saat nanti pergi menyebar ke jembatan-jembatan penyeberangan, kolong-kolong jembatan, cari orang-orang sakit. Ya, doakan mereka. Bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan, saudara, waktu itu. Luar biasa, saudara, hasilnya. Satu kali saya juga pernah menghadiri sebuah kebaktian. Waktu itu pembicaranya adalah seorang hamba Tuhan dari Singapura. Nah, hamba Tuhan ini bersaksi begini, dia cerita. Ini kejadian sekitar mungkin 7-8 tahun yang lalu. Hamba Tuhan ini berkata begini, di negara saya, di Singapura, itu ada sekelompok anak-anak muda dari berbagai aliran gereja. Mereka setiap hari Senin itu ngumpul di satu tempat. Kemudian mereka doa bersama. Setelah doa bersama, mereka menyebar ke seluruh penjuru negara Singapura. Singapura ini kan negara kecil, saudara ya. Dari ujung ke ujung itu naik MRT paling 45 menit. Anak-anak muda ini menyebar ke seluruh negara, ke halaman-halaman apartemen, ke jembatan penyeberangan. Mereka cari orang-orang yang sakit, doakan mereka, dan ajak mereka terima Tuhan Yesus. Dan hasilnya luar biasa, saudara. Luar biasa. Banyak jiwa-jiwa orang-orang dimenangkan buat Tuhan Yesus oleh anak-anak muda ini. Nah, ini mereka menimbulkan sebuah kegerakan. Saya tidak tahu hari ini mereka masih rutin melakukan hal yang sama atau tidak. Tapi dulu mereka lakukan setiap hari Senin. Nah, kita harus hidup di dalam otoritas, ya, harus belajar menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Makanya kan Mbak Sari Simorangkir kan mengubah lagu, ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menghancurkan musuh di bawah kakiku. Nah, kemudian ku pakai kuasa. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pakai, saudara. Kalau kita tidak pakai, satu saat nanti kita masuk surga, Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Harus dipakai. Kenapa? Karena Tuhan mau menjadikan kita sebagai rumah, tempat Dia menyatakan kuasanya lewat hidup kita. Tuhan mau kita menjadi the house of power, saudara, ya. Jadi mari belajar gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Ya, jangan terlalu banyak berharap sedikit-sedikit. Oh, kalau ada teman atau siapa kesurupan atau sakit, oh panggil pendeta. Saudara punya kuasa. Urapan Tuhan ada atas hidup saudara. Lakukan sesuatu, ya. Bukan sesuatu yang salah sih memanggil pendeta, tapi kalau bisa saudara praktekkan, ya, karena kita semua diberi kuasa. Alkitab kan berkata tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit. Tidak dikatakan tanda-tanda ini menyertai para pendeta. Tidak, saudara. Orang-orang percaya. Jadi siapapun saudara, selama saudara ini termasuk kategori orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara bisa dan berhak mendoakan orang sakit, saudara bisa mengusir setan, saudara. Saya begini, saya itu sebetulnya agak sedih juga melihat, ya saya percaya dengan kuasa doa sih. Saya percaya dengan kuasa doa, ya. Tapi saya mau jujur dengan saudara, kalau hanya dengan doa, Indonesia bisa dimenangkan.
Dari dulu Indonesia ini sudah jadi negara Kristen, saudara. Kalau hanya dengan doa. Tapi yang terjadi adalah, sampai hari ini, bulan Mei 2022, mayoritas dari bangsa kita belum menjadi negara Kristen, belum menjadi orang Kristen. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Saya tidak mengecilkan kuasa doa. Sekali lagi, saya percaya kuasa doa. Saya percaya kita perlu berdoa. Ya. Tapi saya juga percaya kita sebagai umat Tuhan mesti bergerak, saudara. Ya, mesti mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sembuhkan yang sakit, usir setan-setan, dan tuntun mereka untuk percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya yakin kalau semua kita bergerak dengan cara seperti ini, dahsyat, saudara. Dahsyat sekali. Ya. Banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya lagi pelayanan di Pangkal Pinang, di Pulau Bangka. Waktu itu saya mau pulang kembali ke Jakarta. Ketika saya ada di bandara, saya melihat ada seorang ibu sedang mendorong kursi roda dari seorang bapak. Kemungkinan bapak ini adalah suaminya ya. Dan saya lihat bapak ini dari wajahnya kelihatannya dia kesakitan sekali. Kemudian saya beranikan diri, saya tanya, Bu, maaf saya ini seorang hamba Tuhan. Bapak ini sedang sakit. Iya, sakit. Terus terang hati saya agak gentar juga. Karena waktu itu saya lihat di sekeliling saya, ini bukan di dalam gereja, saudara. Kalau di dalam gereja, kita semua berani. Ini di bandara, saudara, dan jujur waktu itu saya lihat, waduh, banyak dari kelompok mayoritas lah. Saya agak gentar juga. Tapi ada sesuatu yang mendorong saya, lakukan sesuatu. Ya. Dan saya ingat pelajaran yang saya sering ajarkan, bahwa satu-satunya hal yang diinginkan Roh Kudus dari kita adalah peluang, supaya dia bisa menyatakan dirinya lewat kita. Nah, saya pikir ini peluang, saya tidak boleh memadamkan roh. Kemudian saya memberanikan diri. Saya perkenalkan nama saya bilang, Bu, saya ini seorang pendeta, hamba Tuhan. Bolehkah saya berdoa untuk suami Ibu? Saya kaget waktu itu. Oh, silakan Pak. Rupanya kalau tidak salah Bapak itu sedang sakit kanker usus atau kanker lambung, saya nggak tahu. Saya lupa ya. Tapi kemudian di tengah-tengah keramaian bandara itu saya berlutut. Saya mendoakan Bapak itu di tengah-tengah lalu lalang keramaian bandara. Saya katakan, saya tidak doa panjang-panjang, saya cuma katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh kanker, aku perintahkan anyah dari Bapak ini sekarang juga. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Singkat doa tidak sampai 10 detik. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak itu sembuh saat itu juga atau tidak, tapi saya lihat wajahnya penuh kelegaan. Tapi yang paling menyenangkan saya adalah saya merasa plong. Ya, saya tidak memadamkan roh. Saya melakukan tepat seperti yang Tuhan gerakkan saya lakukan. Di tengah-tengah keramaian bandara di Pangkal Pinang, Bangka. Jadi ada kalanya ketika satu saat Tuhan menuntun kita melakukan sesuatu di tempat umum, ya lakukan saja dalam ketaatan ya. Doa juga tidak perlu panjang-panjang ya. Saya cuma berdoa di dalam nama Yesus. Hai engkau roh kanker, anyah, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan mau menjadikan kita semua sebagai rumah tempat Dia menyatakan kuasa-Nya. Nah, sekarang yang terakhir ayat 16 ya. Lalu mereka berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Yang keempat atau yang terakhir adalah Tuhan mau menjadikan kita sebagai the house of praise. Tuhan mau dimanapun kita berada, hati kita ini selalu melimpah dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Dia, saudara. Dimanapun kita berada, ya. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, ada bedanya antara mengucap syukur dengan memberikan korban syukur. Ada beda. Saya pikir apa bedanya ya? Dia bilang, kemudian dia berkata begini, mengucap syukur itu misalkan begini, saya lagi jalan di tengah jalan, tiba-tiba didatangi seseorang. Pak,
saya merasa digerakkan Tuhan, Pak, untuk memberkati Bapak. Kemudian dia kasih saya duit. Misalkan 5 juta. Wah, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Nah, itu namanya mengucap syukur. Apa hebatnya? Semua orang juga bisa, saudara. Semua orang juga bisa. Tapi beda halnya misalkan saya lagi jalan sendirian. Uang saya di saku hanya sisa 200.000 misalkan. Tiba-tiba saya lagi jalan di tengah jalan, saya dijamret orang. Uang saya yang sisa 200.000 dijamret orang. Dan habislah uang saya total. Tapi sekalipun demikian, saya berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nah, itu korban syukur, saudara. Korban syukur artinya tetap bersyukur sekalipun kita tidak punya alasan untuk bersyukur. Itu namanya korban syukur. Nah, orang-orang yang punya hati seperti inilah yang Tuhan sedang cari, saudara, hari-hari ini. Tuhan mau dimanapun kita berada, hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur, dengan korban syukur, dengan korban puji-pujian kepada Dia. Ya. Jadi mari saudara, di hari-hari terakhir ini kita perlu dalam kondisi apapun yang kita sedang alami, mengucap syukur, saudara. Karena mengucap syukur itu membawa percepatan dalam hidup kita, saudara. Saudara tahu apa yang menyebabkan Israel tertahan selama 40 tahun? 40 tahun ya, kalau tidak salah ya, dari Mesir ke tanah Kanaan itu 40 tahun. Padahal para ahli berkata sebetulnya jarak dari Mesir ke tanah Kanaan itu kalau kita jalan normal aja itu paling 2 minggu sampai 3 minggu udah nyampe, saudara. Tapi ini mereka harus 40 tahun. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka selalu bersungut-sungut, komplain, mengeluh. Tapi kalau mereka punya hati yang mengucap syukur, saya yakin mereka tidak akan selama itu di padang gurun. Nah, yang perlu kita pelajari adalah begini, saudara. Adalah kehendak Tuhan, Israel harus melewati padang gurun. Tapi bukan kehendak Tuhan, mereka harus 40 tahun di padang gurun. Ya. Nah, saudara simak baik-baik. Adalah kehendak Tuhan kita melewati padang gurun, mengalami pemrosesan. Tapi Tuhan tidak mau kita berlama-lama di situ. Bagaimana caranya? Miliki hati yang selalu melimpah dengan ucapan syukur. Selalu melimpah dengan puji-pujian. Karena ucapan syukur dan puji-pujian itu membawa percepatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara? Baik. Saya kira itulah firman Tuhan, renungan yang saya sharekan malam hari ini. Saya berdoa ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas di dalam menguraikan kebenaran-Mu karena faktor waktu dan sebagainya. Tapi hamba sangat percaya ya Bapa bahwa sepatah kata saja dari Tuhan itu mampu mengubah hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan setiap firman yang sudah dibagikan ke dalam loh hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Bapa di surga, Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Kami berterima kasih kalau malam ini kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami untuk lebih menguatkan di dalam segala hal yang kami telah dengar firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Irwan. Tuhan, kami percaya semua itu berkat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Irwan yang sudah mau memberikan waktu untuk melayani dan membagi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan Pastor Irwan juga ke dalam tangan-Mu, bagi dirinya secara pribadi di dalam kesehatan, di dalam pergumulannya, apapun yang sedang ia pikirkan dan yang ia rindukan, Tuhan Engkau yang dapat memenuhinya. Kami juga menyertakan keluarganya Tuhan, biarlah Engkau memberkati juga di dalam kehidupan, di dalam segala hal yang mereka juga sedang gumuli, Tuhan juga
melihat di dalam kebutuhan-kebutuhannya, kami juga percaya Tuhan, Engkau akan menyempurnakannya. Kami juga berdoa untuk setiap apa yang sedang dilayani, baik secara pribadi di dalam keluarga ataupun di dalam jemaatnya, semua itu karena kemurahan dan karena pertolongan Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang selalu menyertai dan berkat-Mu yang selalu ada bagi Pak Irwan dan keluarganya, itu juga menjadi kesukacitaan bagi mereka, sehingga boleh tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh Engkau berikan buat Pastor Iwan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Zoom ini, yang mungkin kami tidak bisa dapat sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau yang tilik kerinduan hati mereka untuk lebih mendengar firman-Mu, untuk juga dapat melakukannya. Biarlah itu semua menjadi jalan yang untuk menjadi menyenangkan hati-Mu juga ya Bapak. Kami rindu Tuhan untuk setiap kami yang ada di Zoom ini boleh tetap memuliakan Engkau dan menjadi anak-anak yang tetap bersukacita di dalam kasih-Mu. Kami serahkan juga untuk Pak Hari yang memberikan waktu untuk di dalam link Zoom ini. Tuhan, biarlah pelayanan dia di dalam link ini juga dapat Engkau lihat dan Engkau memberkatinya, begitu juga dengan keluarganya. Tuhan, kami benar-benar siap untuk bersyukur di dalam keadaan apapun. Kami percaya Engkau memang Tuhan dan Allahku yang baik. Bagi kami semua, kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Oleh karena itu, ajar kami untuk tetap rendah hati dan melakukan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kami mohon supaya gereja yang kami cintai ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja-gereja kami Bapa, beserta gereja-gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa negara kami Bapa, agar kami tetap setia setia Engkau dan bisa jauhkan kami Bapa dari segala bencana alam maupun apapun yang kami terjadi di bangsa negara kami Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Silakan Pak Sisilo. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk Pak Hari yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan ambil segala organ-organ tubuh yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang sakit di bumi ini, yang ada di surga. Tuhan, ambil dan pasangkan kembali organ tubuh yang baru pada Pak Hari, agar dia bisa sembuh, bisa pulih kembali Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Beliau sudah membantu kami dalam link Zoom ini. Tuhan berkati segala bentuk kegiatan dan pekerjaan beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Terakhir pada Pastor Gabriel Iwan untuk mendoakan doa berkat sama ini ya, sama Pak Hari untuk pasca operasinya sudah operasi, biar tidak ada rasa nyeri dan sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pastor Gabriel. Baik. Bapak di surga. Baik, Bapak di surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kalau ibadah kami sudah berjalan dengan baik dan lancar, semua karena kasih karunia-Mu semata-mata. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Hari Zakaria, yang baru selesai operasi. Kami berdoa supaya terjadi pemulihan yang segera atas tubuhnya Tuhan. Engkau memulihkan, merestorasi setiap sel dari tubuhnya Tuhan. Engkau memberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang prima, tubuh yang bugar Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini bisa
kembali beraktivitas secara normal, bahkan lebih sehat dan lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Saudara semua, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah, pulanglah, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Di dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan, dan pengurapan yang selalu segar dari Roh Kudus, yang memampukan kita, menolong kita menjadi lebih dari para pemenang, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menerima berkat ini, mari katakan sama-sama, amin. Amin. Selamat Ya, malam terima kasih. semua. Selamat malam.